warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Kamarani dari kelas 12-nya 2, absen 12. Saya dari kelompok 2. Kenalkan, nama saya Aprilia Maharani, kelas 12-nya 2 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Daris Adib dari kelas 12 IPA 2, nomor absen 11 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Arjen Dimas, dari kelas 12 IPA 2, kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Alif Hidayatullah dari kelas 12 IPA 2, absen nomor 7. Nama saya Amir Ridho Al-Hafiz, kelas 12 IPA 2. Saya akan menjelaskan kelompok tentang surat Al-A'raf ayat 56. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kepada siapapun berbuat kerusakan di muka bumi, baik merusak pergaulan, merusak jasmani dan rohani orang lain, merusak sumber-sumber penghidupan seperti pertanian, perdagangan dan perusahaan, gunung, lembah, sungai, lautan, daratan, tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Semuanya itu dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimanfaatkan manusia, dirusak dan dibinasakan. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan agar manusia berdoa kepadanya dengan rasa takut jika doanya tidak terkabul karena banyaknya dosa yang telah dilakukannya. Kita harus tahu dan yakin bahwa rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, termasuk yang suka berdoa. Banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita agar berbuat baik kepada siapapun, baik terhadap sesama makhluk bernyawa maupun makhluk yang tidak bernyawa. Semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga kelestariannya. Penjelasan tentang surat Al-A'raf ayat 57. Di ayat tersebut dijelaskan bahwa kebaikan Allah terhadap kita dengan menciptakan angin. Sumber daya angin sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di ayat tersebut juga menjelaskan bahwa salah satu fungsi angin terhadap manusia yaitu dengan mendorong awan tebal ke berbagai negeri, sehingga negeri yang sedang mengalami kekeringan dapat subur kembali dengan turunnya hujan. Sumur-sumur dan juga sungai-sungai dapat terisi penuh kembali, dan tumbuhan dapat tumbuh dan menghijau menghasilkan buah-buahan sehingga menjadi kebutuhan makhluk hidup. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita jika tanah yang kering mati saja bisa hidup kembali dengan menurunkan hujan, apalagi hanya dengan menghidupkan manusia yang merupakan hanya tulang belulangnya. Itu merupakan sangat mudah, seperti mereka akan dikumpulkan kembali di padang mahsyar untuk yaumul mahsyar, yaitu membalas semua kebaikan-kebaikan yang telah dilakukannya selama di dunia, dan juga sebaliknya. Seperti Al-Quran surah Yasin, surat ke-36 ayat 78 sampai 79 yang berbunyi, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Dia memberikan satu perumpamaan kepada kami, yakni tentang kekuasaan itu, sedangkan dia lupa tentang kejadian penciptaannya. Dia bertanya, siapakah yang dapat menghidupkan tulang temulang yang telah hancur seperti debu? قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Katakanlah, tulang temulang yang hancur itu akan dihidupkan oleh Tuhan yang telah menciptakannya pada awal kejadiannya. Dia Maha mengetahui setiap keadaan makhluk. Pada ayat 58, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa tanah itu ada yang baik dan yang buruk, tetapi ada pula yang tidak baik dan tidak subur. Ibnu Abbas berkata, ayat ini adalah suatu perumpamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang mukmin dan orang kafir, bagi orang yang baik dan orang yang jahat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerupakan orang-orang ini dengan tanah yang baik dan yang buruk, dan menyerupakan turunan Al-Quran dengan turunnya hujan. Maka bumi yang baik dengan turunnya hujan dapat menghasilkan bunga-bunga dan buah-buahan, sementara tanah yang buruk, meskipun dicurahi hujan, hanya sedikit tumbuhan yang dapat tumbuh darinya. Demikian pula jiwa yang baik dan bersih dari penyakit-penyakit kebodohan dan kemerosotan akhlak, sementara orang yang buruk sifatnya dan tabiatnya seperti tanah yang mati, yang sudah tidak mau menerima kebenaran dan tidak mendapatkan faedah sedikitpun untuk dirinya sendiri, bahkan akan merusak orang lain.
Jiwa yang jahat dan kotor, walaupun disinari oleh Al-Quran, sedikit sekali yang berubah baik dan berbudi mulia. Saya akan menjelaskan tentang Al-Quran, surah An-Nur ayat 43. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan dengan nikmat dan karunia-Nya agar orang yang merasakan nikmat itu mensyukuri dan menghargainya. Sebab tidak semua negeri mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula di beberapa tempat di muka bumi ini yang tidak dicurahi hujan yang banyak. Bahkan ada pula beberapa daerah dicurahi hujan yang banyak, tetapi tanah di daerah tersebut tidak ada manfaatnya sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 43 yang berbunyi, Tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. yang artinya, tidaklah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, dan engkau melihat hujan keluar dari celah-celah awan tersebut, dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan dijauhkannya atau dihindarkannya dari siapa yang dikehendakinya, serta kilauan kilatnya hampir tidak terlihat oleh mata. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.